Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, salam sehat, apa kabar saudara? Kita bertemu kembali dalam kanal Belajar Berhukum untuk Indonesia yang Lebih Baik. Masih dalam seri hukum internasional, dan presentasi yang kedua ini saya akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Nah saudara, kita bicara sejarah, maka kita sebenarnya bicara akan waktu dari masa lalu sampai dengan masa kini dan masa depan. Namun sekali lagi agar ingat bahwa jangan sia-siakan pertemuan ini, harus ada indikator yang bisa kita capai dari pertemuan ini. Pertama, saya berharap Anda bisa memahami sejarah perkembangan hukum internasional dari zaman HI kuno, hukum internasional kuno, hingga HI hukum internasional modern abad ke-20 sekarang. Dan Anda juga bisa memahami tentang subjek hukum internasional selain negara. Yang kedua, saudara bisa menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dari masa satu ke masa berikutnya hingga masa sekarang ini. Dan Anda juga bisa menjelaskan bagaimana subjek hukum internasional selain negara itu ada menjadi bagian hukum internasional. Baik, saya akan mulai dari pendapat Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja. Beliau mengatakan bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Pertemuan yang lalu kita masih ingat, kita sudah membahas bahwa ada relasi antara negara dengan masyarakat internasional. Hukum internasional mencakup hukum bangsa-bangsa, maka sejarah HI bisa dikatakan telah berusia tua, dalam pengertian kalau ini kita akan melihat jauh ke masa silam, di mana mulai tumbuhnya adanya ikatan-ikatan hubungan antara bangsa satu bangsa dan bangsa lain, walaupun dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat ataupun juga kerajaan-kerajaan. Nah, tapi kalau kita akan melihat hukum internasional sebagai norma-norma atau aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka bisa dimaklumi hukum internasional yang baru tumbuh setelah abad 19 sampai dengan 20 ini, jadi belum terlalu tua. Nah, namun demikian saya ingin mengajak Anda untuk kita pertama saja bagaimana sesungguhnya perkembangan hukum internasional secara luas dari masa yang cukup silam seperti itu, yaitu hukum internasional kuno. Pertama kali sebenarnya di India, saudara, sudah ada norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang mengatur hubungan antara kehidupan masyarakat di wilayah India itu, yaitu mereka ada kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Nah, mereka juga sudah memberi nama aturan-aturan yang disebut dengan Desa Dharma Gautama Sutra, dan ada undang-undangnya yang disebut Undang-Undang Manu yang memuat aturan-aturan tentang hukum kerajaan.
Jadi bisa kita bayangkan pada zaman dahulu peradaban, hubungan walaupun belum disebut lagi hubungan internasional, tapi hubungan antar masyarakat dengan wilayah-wilayah kekuasaannya pada saat itu, kelompok-kelompok masyarakat sudah ada norma yang mengaturnya, dan hubungan itu di bawah kerajaan-kerajaan ataupun yang tidak di bawah kerajaan. Begitu juga yang kedua di Cina. Cina, saudara-saudara, pada masa silam sudah memperkenalkan nilai-nilai etika untuk kelompok-kelompok orang-orang tertentu, kaum ningrat seperti itu yang memang memiliki kekuasaan di Cina sana. Mereka belajar sastra, mereka belajar tentang nilai-nilai kebaikan, kemudian ya di situ untuk membangun sebuah sistem kekuasaan negara yang bersifat regional tributary state. Jadi ada karakter di negeri Cina itu memang pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dibangun oleh Konghucu. Jadi wajar ketika sekarang ini Cina menjadi sebuah negara dengan kekuatan besar yang secara ekonomi menguasai dunia. Ketiga, Yunani adalah seorang sarjana Yunani, Theodokradok, mengatakan bahwa di Yunani itu sudah ada hukum intermunicipal, jadi hukum yang merupakan kaidah-kaidah kebiasaan dalam hubungan antara negara-negara, seperti aturan terhadap putusan, kemudian mengenai aturan tentang perang, pengetahuan tentang bagaimana terhadap budak-budak tawanan perang. Nah, kaidah intermunicipal ini, saudara, di Yunani dipengaruhi oleh agama, hukum, dan nilai-nilai sosial yang di sana menyatu, bergabung, terintegrasi seperti itu. Dan penduduk Yunani pada saat itu harus diakui sebenarnya berangkat dari polis-polis, dari kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok suku, kelompok-kelompok bangsa seperti itu, yang mereka sendiri mempunyai aturan-aturannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua dalam praktek masa lalunya, yaitu golongan penduduk yang disebut sebagai penduduk barbar dan orang Yunani yang asli seperti itu. Jadi ada penduduk Yunani barbar dan penduduk Yunani yang asli. Nah, ini juga dari dulu sudah dikenal masalah-masalah urusan perwakilan dagang, bagaimana konsep hukum pada saat itu. Dan di sana memang harus diakui dalam konsep agamanya kan dipengaruhi agama. Jadi hukum alam itu mendominasi pada masa lalu di dalam praktek hukum internasional ini. Kemudian pada zaman Romawi, saudara. Nah, ini juga di Romawi sudah berlaku hukum yang namanya ius naturalis dan ius gentium. Jadi dari istilah ini sudah bisa ketahui, satunya adalah hukum alam dan satunya adalah hukum masyarakat bangsa atau hukum bangsa. Nah, bangsa Romawi ini memberikan sumbangan terhadap hukum dengan adanya corpus juris civilis, yaitu kodifikasi hukum yang dibuat oleh Kaisar Yustianus, terutama mengenai konsep-konsep asas-asas hukum perdata yang selanjutnya diterima dalam hukum internasional terkait dengan
tindakan okupasi, servitut, kemudian bona fide, fakta sum servanda. Bona fide itu adalah azas tentang iktikat baik. Fakta sum servanda itu adalah bahwa sebuah kesepakatan itu merupakan undang-undang. Nah, hukum internasional memang tidak begitu mengalami perubahan yang cepat di sana pada saat itu, karena memang yang menguasai adalah Imperium Romawi Suci, artinya imperium dari latar belakang yang berbasis agama Kristen, dan pada saat itu struktur masyarakatnya juga masih bersifat feodal. Nah, itu gambaran hukum internasional pada masa silam atau masa kuno. Kemudian dalam perkembangannya itu terjadi perubahan, yaitu pada hukum internasional pada zaman pertengahan. Nah, pada zaman pertengahan ini adalah pada abad 15 dan 16, tapi dikenal dengan masa kegelapan atau the Dark Age. Mengapa disebut masa kegelapan? Karena hukum alam mengalami kemajuan yang luar biasa. Melalui transformasi gereja, itu mampu mengaruhi semua sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan untuk merujuk ataupun untuk berhukum dengan hukum agama. Maka hukum dalam pengertian logika, kemudian fakta-fakta, praktek-praktek dari masing-masing kerajaan itu tidak begitu tumbuh berkembang. Yang ada adalah konsep-konsep tentang misalnya perang yang adil, seperti dalam konsep agama itu seperti apa, bagaimana perang itu tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, ini sekitar bicara tentang hukum alam, artinya ada hukum yang bersumber dari kehendak ilahi. Maka salah satunya itu adalah Garpolo itu menulis tentang tindakan balas dendam yang seimbang seperti apa. Nah, karyanya itu adalah The Tree of Battle di tahun 1380. Jadi perang, pohon perang. Kalau diartikan secara ini apa artinya? Perang dari atau pohon-pohon perang atau apa seperti itu. Tree of Battle. Nah, pada abad tengah hukum internasional tidak mengalami perkembangan akibat pengaruh dominasi gereja, saudara. Negara-negara di luar seperti Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal, ini di luar sudah mulai tumbuh, sudah mulai muncul menjadi sebuah sistem pemerintahan. Di luar juga sudah terjadi adanya perjanjian-perjanjian, traktat yang mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, maupun perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral seperti itu. Nah, kekuasaan gereja ini mulai pada perkembangan di luar yang semakin muncul banyak negara, maka kekuasaan gereja mulai lemah. Terjadi sekularisasi oleh Martin Luther. Nah, itu dalam buku Jean Paulin itu ada buku yang namanya Six Levels de la République. Itu adalah penjelasan atau isinya bisa tentang kedaulatan bagi pembentukan hukum merupakan hak mutlak bagi lahirnya entitas suatu negara. Jadi
hukum yang lebih rasional ini dimunculkan untuk menggantikan hukum yang dibuat oleh gereja seperti itu pada masa-masa abad pertengahan itu. Banyak penulis-penulisnya yang mulai bermunculan itu adalah Francisco de Vitoria. Itu menulis buku judul Relaxi de Indies, hubungan bangsa Spanyol dan Portugis dengan bangsa Indian di benua Amerika. Hubungan antar bangsa ini diberlakukan bukan saja bagi bangsa Eropa, tetapi juga bagi semua umat manusia. Nah, jadi menarik itu bukunya Francisco de Vitoria, Relaxio de Indies. Kemudian juga termasuk Alberico Gentili. Dia menulis buku De Jure Belli Libri Tres tahun 1598 mengenai tentang hukum perang, doktrin perang yang adil, pembentukan traktat, hak budak dan kebebasan di laut. Nah, di akhir abad 15 dan masuk 16 ini masa pencerahan ilmu dan reformasi, revolusi keagamaan yang membebaskan Eropa dari dasar-dasar sendi-sendi tatanan Kristen pada abad pertengahan itu. Mulai terjadi reformasi. Mereka masyarakat atau para kelas menengah pada saat itu sudah mulai memperhitungkan bagaimana terjadi perubahan secara berlanjut yang namanya masyarakat dan negara-negara merdeka, dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Jadi mereka menyadari bahwa mereka sudah membutuhkan aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang mengikat untuk mengatur hubungan antar negara-negara. Nah, saudara, di akhir-akhir abad 15 ini, masuk zaman pencerahan ini, belum ditemukannya kaidah-kaidah kebiasaan. Para ahli hukum berusaha untuk menemukan dan membuat prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi. Tetapi juga dia tidak mengabaikan bahwa ada prinsip-prinsip hukum Romawi yang bagus, yang memiliki nilai-nilai universal untuk dijadikan pokok pembahasan dari para ahli di Eropa Barat pada saat itu. Banyak temuan-temuan tentang keputusan-keputusan terkait dengan yang terjadi pada sejarah kuno, hukum kanonik, kemudian konsep semi teologis dan serta hukum alam. Jadi dikumpulkan hasil-hasil dari sebuah putusan tentang hubungan antara bangsa dengan bangsa lainnya dalam bentuk apapun itu dikumpulkan. Nah, pada masanya Hugo de Groot atau Grotius, Victoria Belli, Brunus, Fernando Vesgus dan Mensaca serta Ayala yang semuanya hidup dalam abad 15 sampai dengan antara 15 masuk ke abad 16. Nah, tulisan-tulisan hukum internasional abad itu adalah mengenai banyakkan tentang hukum perang antar negara, dan di Eropa mulai menggunakan pakaian seragam untuk militer. Nah, jadi memang sudah mulai bergeser kepada terjadinya kemajuan untuk bisa mengidentifikasi bahwa yang namanya peperangan harus diwakili oleh tentara-tentara yang ciri-cirinya harus digunakan seragam seperti itu. Nah, seperti Francisco Suarez, bukunya juga menarik, The Legibus de Legislator, atau istilah bahasa Inggrisnya On Law and Good
as legislator, yaitu hukum yang baik yang dibuat oleh para perancang undang-undang seperti itu. Ini meletakkan dasar suatu aturan atau ajaran hukum internasional. Saudara, Grotius yang hidup pada abad 15 dan 16 adalah orang yang paling berpengaruh atas perubahan-perubahan fundamental hukum internasional modern, dan diakui sebagai the good father-nya hukum internasional, the godfather-nya hukum internasional. Bukunya itu adalah tentang On the Law and of War and Peace, atau istilah lainnya dalam bahasa Romawi de jure belli et pacis, atau masalah perang dan damai. Itu sudah menjadi rujukan semua ahli-ahli hukum internasional pada masa itu. Itu rujukan utamanya. Dan pemikirannya tentang HI itu membedakan antara hukum alam dengan hukum bangsa-bangsa. Jadi kalau pada masa kuno hukum bangsa-bangsa itu adalah hukum alam, tetapi pada perkembangan abad pertengahan masuk pencerahan, dari kegelapan pencerahan itu hukum bangsa-bangsa itu ya karakternya berbeda dengan hukum alam. Lebih ditekankan pada pengakuan atas hak-hak dan kebebasan individu, kemudian kebebasan negara, kemudian perdamaian, konferensi periodik, semuanya malah diatur secara normatif dengan tulisan-tulisan, aturan-aturan yang digunakan sebagai hukum internasional tadi. Nah, penulis lainnya adalah Samuel Pufendorf. Ini sudah hidup di abad 16 atau di tahun 1632. Nah, bukunya adalah De Jure Nature et Gentium, menyatakan bahwa hukum internasional bentuk atas dasar hak alamiah universal, dan perang sebagai alat hanya dapat disahkan melalui syarat-syarat yang ketat. Termasuk Joseph, penganut aliran positivisme, lebih memperhatikan perhatian pada hukum internasional dalam keadaan damai dan pada hukum perang. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana perbedaan hukum internasional kuno, walaupun namanya bukan hukum internasional, tapi ada tidak praktek-praktek hukum internasional ada, walaupun masih merupakan kebiasaan. Kemudian masa pertengahan, dan sekarang kita bicarakan tentang hukum internasional modern. Yang memberikan istilah hukum internasional itu adalah Jeremy Bentham, seorang ahli hukum. HI baru abad ke-17 dan 18 ini adanya pemisahan antara persoalan urusan nasional dengan internasional. Maka muncullah konsep kedaulatan dari perjanjian Westphalia, Peace of Westphalia, yang juga mengakhiri perang antar kelompok, antar agama yang berlangsung selama 30 tahun di Eropa. Jadi kemajuan yang sangat besar. Dan Mokhtar Kusumaatmaja menganggap bahwa terdapat peristiwa penting dalam hukum internasional modern itu meletakkan dasar masyarakat modern. Bentuk negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi negara-negara nasional, pemisahan antara urusan gereja dengan urusan pemerintahan. Ini muncul pada abad 17-18 dan modern. Cara berpikirnya
praktek hukumnya itu sudah mengarah seperti itu. Nah, saudara, perjanjian Westphalia tadi diperkuat dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu perjanjian yang dilaksanakan di Utrecht, di kota Utrecht di Belanda, yaitu menerima azas keseimbangan kekuatan sebagai azas politik internasional. Para ahli hukum pada saat itu sepakat memakai kaidah hukum internasional, traktat, dan kebiasaan dibandingkan hukum alam. Jadi hukum alam, hukum yang melakukan kehendak Tuhan itu sudah diabaikan. Mereka melihat bagaimana praktek-praktek sejarah pada saat itu. Kemudian terutama adalah bagaimana dokumen-dokumen tentang traktat yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa. Contoh lain adalah Cornelis van Brinkerhoff, yaitu menganggap bahwa praktek-praktek dari negara-negara itu lebih penting daripada hukum alam. Itu juga Christian Wolff yang tulisannya mengenai civitas maxima, jadi bicara tentang negara-negara dunia itu yang meliputi negara-negara ada yang secara nyata melakukan hubungan-hubungan secara internasional atau secara antar bangsa. Paul Martin dan Resolute Detritus, yaitu bukunya yang dituangkannya sebagai kumpulan perjanjian masih beragam hingga sekarang. Kemudian Emery de Patel juga memperkenalkan prinsip kesamaan antar negara-negara. Nah, saudara, hukum internasional diakui pada abad 19 ini lebih maju. Hadirnya negara-negara baru di dunia, di benua-benua, ya kan? Modernisasi sarana angkutan, persenjataan militer perang, kemudian teknologi informasi yang semakin meningkat, semua menimbulkan kebutuhan sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Bayangkan, andai kata saja perkembangan hukum internasional modern tidak disertai dengan aturan-aturan hukum internasional yang modern pula, tentu akan menimbulkan kekacauan antar negara. Terjadi banyak sengketa, terjadi banyak perangan dan lain sebagainya. Maka penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase nasional itu menjadi pilihan paling bagus menghindari berbagai hal yang tidak adil ataupun menimbulkan masalah-masalah lebih banyak. Kemudian negara-negara juga mulai menekuni bagaimana untuk bekerja sama atau melakukan hubungan internasional dengan membentuk traktat-traktat sendiri. Banyak saudara yang ahli hukum yang berperan besar di dalam mempercepat proses berkembangnya hukum internasional modern. Pada saat itu juga sudah muncul sebuah organisasi ahli hukum internasional. Tentu dalam konteks itu adalah para ahli ini ingin memberikan sumbangan yang lebih konkret di dalam membangun atau mengembangkan hukum internasional yang sudah semakin kelihatan fungsi dan manfaatnya bagi negara-negara. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah perkembangan hukum internasional pada abad 20 dan dewasa ini. Nah, saudara, kalau sudah pada perkembangan abad 20 hukum internasional sudah kita
bisa rasakan sudah menjadi kebutuhan bersama. Seperti pembentukan lembaga peradilan yang permanen yang dibentuk di konferensi Hague di Eropa pada tahun 1899. Kemudian pembentukan Permanent Code of International Justice tahun 1921. Kemudian berdirinya Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan dengan PBB atau United Nations Organization. Di tingkat aturan-aturan, perluasan tentang aturan-aturan multilateral, bidang sosial ekonomi, perlindungan hak kebebasan dasar, kemudian perdagangan, itu juga terus berkembang. HI juga dituntut bagaimana negara-negara yang memiliki potensi untuk mengembangkan energi nuklir dan termonuklir dan internasional, maka negara-negara juga mulai berpikir bagaimana mengatur jangan sampai terjadi penyalahgunaan dari pemanfaatan potensi atau penggunaan potensi yang memang luar biasa dari negara-negara yang muncul, yang baru berkembang tapi memiliki kapasitas yang besar untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan negara. Nah, di sini saudara, hukum internasional sudah mengatur tentang hubungan-hubungan angkutan internasional, penerbangan, melalui udara, laut, ruang angkasa, dan pengaturan-pengaturannya semua termasuk batas wilayah laut dan lain sebagainya menjadi hal yang penting ditetapkan bersama untuk menjadikan hukum internasional ini benar-benar memberikan kematian, mengatur hubungan-hubungan internasional antar negara-negara maupun antar subjek hukum lainnya selain negara. Demikian, ini saudara, mohon maaf bila kondisi saya tadi itu. Masih berharap saudara bisa membaca atau mendengarkan secara rutin sehingga Anda dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih bagus dengan merujuk pada banyak sumber bacaan lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.